Yang pertama juga di week ketiga, week kedua, hari ketiga. Kenapa gue bilangnya week ketiga terus ya, Dev ya? Oh, tadi ada sempat terlihat juga ya, ada jersey baru, warna baru nih untuk rekan-rekan dari Beast. Dan ini dia match kita yang pertama di week kedua hari ketiga, Beast melawan dari Lord of Haze, best of 3 series. Good luck Evan and enjoy the game. Yeay, dan kita akan melihat bagaimana setup serangan yang akan dilakukan oleh tim Lord of Haze, di mana ini mereka akan melakukan setup cepat. Sudah ada alarm bot ditambah dengan ada nano swamp planting cepat. Loh, ketarik dan bahkan ada shock dart. Ini sudah dibaca nampaknya oleh tim dari Beast sendiri, dan lu bisa lihat bagaimana counter yang dilakukan oleh tim Beast betul-betul baik sekali. Dan sekarang ada satu kill didapatkan, memang pertukaran kill terjadi menyisakan 2 pemain saja, dan bahkan hilang 1 pemain lagi. Peekaboo tersisa seorang diri yang nampaknya akan sedikit sulit, namun masih ada Gravity Well yang mengganggu Devious, dan sudah dipantek juga oleh seorang Nakia. Menjadi 1 angka pertama, dan tim Ace bahkan didapatkan untuk tim Beast. Pistol round, Beast read LOH like a book, itu bener-bener hal yang sama dimainkan sama LOH. Flashnya udah bagus juga, tadi smoke-nya udah bagus. Kaylee dapat space yang begitu besar, tapi tadi ada vulnerable yang disebabkan oleh Cosmic, atau lebih tepatnya Gravity Well dari Zar, dan di follow up sama Mika untuk melesatkan sebuah shock dart. Gak bisa berbuat banyak tadi, Kaylee harus langsung tumbang di awal-awal, dan lu bisa lihat tadi follow up menuju ke arah side B langsung cepat di timing tersebut. Enercase juga bisa keluar dari garasi untuk dapetin 1 pemain tambahan dari LOH, Bung Redel. Yes, untungnya alarm bot itu nggak sempat dihancurkan, jadi ada double damage ditambah dengan adanya Gravity Well juga. Itu vulnerable-nya 1 kali sih tetap hitungannya. Iya, hampir 2 kali sih Dev. Itu bener-bener apes gitu. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana setup yang dilakukan. Nakia akan coba untuk menumbangkan 1 pemain, Kyle, yang harus tumbang karena memang tadi dari sebuah Marshall seorang Nakia connect dan langsung hilang. Dan sekarang menjadi 5 lawan 4. 4 Sheriff akan coba untuk melakukan pick lagi Nakia, namun harus tumbang di tangan Insane karena trade cepat terjadi. 4 melawan 3 deh. Ya, dan di arah garage. Dan lu bisa lihat sekarang mini games dari Beast ini jalan semuanya. Contact to red fault line di Gravity Well juga. Enercase benar-benar dikasih service yang luar biasa. Dia cuma main off angle dari arah garage, dan dari Arsenal yang lebih diunggulkan tentunya. Informasi tapi bakalan langsung nge-swing dari Enercase, dapetin 1 kill lagi, mencari yang kedua, dan dia dapetin yang kedua. But one tap dari Ryu berhasil untuk menukar 2, ditukar 1 buat Zar. Tentunya tidak akan membiarkan advantage tersebut berlangsung begitu lama. Dan sekarang SOP berjalan dengan mulus untuk Beast. Pistol round dimenangkan, anti-eco dimenangkan, 2 pemain dari Beast berhasil ditumbangkan. Tapi Bung Redel, yes, dan memang 2 pemain tadi berhasil ditumbangkan, tapi ya masih ada ekonomi juga. Bonus round tentunya untuk tim Beast sendiri. Dan dari tim Lord of Haze, ini waktunya mereka bersinar di round SOP-nya mereka. betul. Dan mereka harus memenangkan round kali ini agar mentalitas mereka tidak terlalu kena nih. Karena kalau misalnya bonus round bisa didapatkan, otomatis kayak bisa merubah gameplay dari tim Lord of Haze sendiri. Entah itu menjadi down atau bagaimana, tapi check your corner. Ada Enercase yang berhasil mendapatkan kill, tapi Ryu berhasil mendapatkan kill bersama dengan Kaylee. Sangat luar biasa. Rolling Thunder bahkan langsung dikeluarkan. Ada 1 pemain Nakia yang harus terkena, bahkan flash langsung di pop up. Ada balasan flash yang dikeluarkan juga. Ini menjadi 2 lawan 4. Drone yang langsung di pop up. Mika bersama dengan Lilo mencoba untuk melakukan retake plan yang sudah dilakukan. Dev. Yes, betul. But sekarang situasinya adalah 2 melawan 4. Semua pemain dari Lord of Haze tentunya mereka bakalan coba main post plan, menciptakan sebuah crossfire di arah side. Masih ada fault line memang, tapi ini udah ada mini games yang coba untuk di setup juga. Flash point yang akan mungkin di follow up dengan Peekaboo yang main dari arah hood, tapi Lilo berhasil nge-swing dan reset bersama Peekaboo. Masing-masing berhasil mendapatkan 1 kill, menjadikan 1 angka pertama juga untuk Lord of Haze. Itu menurut gua, Del, tadi kenapa nggak ngecek corner dari siapa ini, sofanya dari LOH, itu karena presensi dibuat di early. Kalau misalnya Nakia ngedes dari arah belakang, seakan-akan side C-nya tuh udah dikosongin, dan itu adalah timing yang bagus banget untuk diambil.
Betul, betul, betul. Gue setuju banget. Dan permainan cerdas tadi diperlihatkan, tapi itu hanyalah bonus round. Dan cukup lumayan mengikis ekonomi dari tim Lord of Haze sendiri. Yap. Dan 2-1 SOP round didapatkan. Tentunya ini menjadi awal yang baik juga. Tapi kita lihat Nakia akan melakukan push, sudah diketahui. Namun agak sedikit miss tadi. Memang terkena sedikit saja Ryu. Dan harus menarik mundur pemain-pemain dari tim Lord of Haze sendiri. Dev. Betul, dan sekarang sepertinya ada setup penyerangan menuju ke arah side A karena Aldron sudah dilayangkan dan Kaylee akan menjadi pemimpin untuk penyerangan dari arah Elong. A-shortnya masih coba untuk dikontak oleh Peekaboo. Udah ada jiggle-jiggle sedikit. Ini Mikasa akan menjaga, tapi Peekaboo berhasil menangkap Nakia dengan sedikit overpick tadi. Nakia masih coba untuk melihat, mengambil angle tersebut, tapi apa daya Peekaboo sudah men-set crosshair-nya lebih awal dan sepertinya serangan komit akan dilayangkan menuju ke arah side A. Tidak ada flank sama sekali, hanya ada penjagaan lurk dari arah window, Bung Redel. Yes, dan kita lihat pemain-pemain dari tim Lord of Haze bersiap untuk melakukan setup. Hanya ada satu pemain saja di arah side, dan itu adalah Mika yang nampaknya akan sedikit sulit, tapi recon langsung dikeluarkan ditambah dengan adanya follow up. Kita lihat sekarang posisinya sudah terkena recon juga. Kaylee berhasil mendapatkan 2 headshot sekaligus karena memang itu adalah posisi yang sudah diketahui. Dan sekarang nampaknya ini akan menjadi save untuk tim Beast. Dan 2 melawan 5 akan sedikit sulit untuk melakukan retake. Dan bahkan bukan sedikit lagi, ini benar-benar sulit. Walaupun ada lockdown, mereka memilih untuk melakukan save karena kehilangan 3 pemain sekaligus. Dan ini menjadi keuntungan yang sangat besar untuk tim Lord of Haze. Yap, sepanjang 4 round ini Lord of Haze menjalankan penyerangan mereka itu bener-bener rapi banget, Bung Redel. Utility demi utility-nya itu bener-bener on point banget, semuanya masuk. Dan di round yang keempat ini gue pikir tadi ketika Nakia tumbang, Mika bakalan ngambil angle ke arah defender spawn atau ke arah city, karena mereka punya lockdown, mereka masih punya aftershock, mereka masih punya fault line, masih banyak utility yang bisa dimainkan oleh rekan-rekan dari Beast itu sendiri. Tapi mungkin tadi Mika pilih untuk ngelakuin fight di arah side, at least dia dapetin 1-2 kill, dapetin early advantage lagi, dan itu nggak bisa ditunjukkan. Karena apa? Karena utility-nya masuk semua, fault line. Lalu ada juga tadi Cloudburst yang dibuka untuk nutupin posisi dari Kaylee, disupport sama Flashpoint. Mika di backside nggak bisa berbuat banyak, bahkan dia tadi sempat ke-tag sama Recon Bolt, Bung Redel. Yes, dan bahkan kayak posisi dari seorang Mika ini nggak bagus banget. Karena memang keberadaan dari tim Lord of Haze ini masih belum diketahui. Setelah mereka melakukan setup ke arah A, tiba-tiba mereka kayak slow pace lagi, nahan lagi. Mereka ngira mungkin ada rotasi yang dilakukan oleh tim Lord of Haze, tapi nyatanya mereka tetap stay. Namun kita lihat sekarang, Ryu Zar menumbangkan seorang Zar yang melakukan push. Dan sekarang di sisi lain, Ryzen menumbangkan Lilo. Ini menjadi keunggulan jumlah pemain dengan 3 melawan 5, Dev. Yap, maju satu persatu. Ini big question sebenarnya tadi. Kenapa hal tersebut diambil? Sepertinya mencoba untuk mengambil timing, tapi sekarang sudah ada setup. But itu adalah sebuah fake smoke. Recon Bolt dibuka untuk mengecoh, membuat presensi karena seluruh pemain dari Lord of Haze mereka bakalan berjalan menuju ke arah side A. Lo bisa lihat Spike bahkan udah sampai ke arah Elong, dan Nakia bakalan coba untuk mengisi. Dan sekarang sudah ada Asrafar yang di setup. Nakia coba untuk melakukan updraft, mencari informasi. At least dia harus bisa ambil satu pemain, karena kalau misalnya dia masih bisa ambil satu pemain, lockdown masih bisa digunakan. Enercase bakalan nangkep satu, dan benar saja Insane berhasil ditangkap tadi. But Risen di arah yang lain berhasil untuk melakukan refresh fire yang udah bener bagus banget. Tapi Nakia change the game, 1v the situation. Enercase still have the lockdown. Enercase masih bisa dapetin satu. Ada aftershock memang yang coba dibuka, tapi bakalan coba di swing dan bisa untuk dimenangkan oleh Beast. Retake yang luar biasa terjadi, diawali dari double kill seorang Nakia, Bung Redel. Yes, itu adalah keberanian yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh seorang Nakia. 2 kepala langsung dia dapatkan. Terlihat meyakinkan memang, karena ini hanyalah mix buy ataupun lebih tepatnya Icor round juga. Hanya bermodalkan 2 arsenal yang di-save tadi oleh 2 player dari tim Beast. Tapi Enercase yang menjawab round ini dengan sangat baik. Triple kill dia dapatkan dan mengamankan round untuk tim Beast. 3-2 sekarang skor sementara, Dev. Ya, Enercase ini punya kuping yang bagus banget, Bung Redel. Dia bener-bener bisa hearing dengan luar biasa dan bisa nangkep satu pemain yang tadi coba balik dari arah flank.
Itu poin yang menurut gua jadi titik balik untuk pemain-pemain dari Beast. Dan sekarang Kelly mencoba untuk mulai masuk lagi sepertinya. Dia udah dapat informasi dan side C yang sepertinya akan menjadi tujuan karena sudah ada Cosmic Divide, tapi ternyata side B-nya juga bakalan coba untuk diserang. Sudah ada Aldron. Dampak oleh sebuah flash point. Nakia bakalan main di posisi yang unexpected, but with the shot Enercase akan datang dari arah garasi, berhasil untuk ditukar oleh Insane. Ada Aftershock dan juga Cosmic Divide, dan bahkan lu bisa lihat Zar with the spray transfer itself. 2 kill bisa dia dapatkan, 3 melawan 2. Insane dan juga Peekaboo tersisa, retake harus dilakukan Bung Redel. Yes, ini dia 1 kill memang didapatkan, misalkan 1 pemain yang sudah diketahui karena recon tersebut connect dan langsung diamankan oleh seorang Lilo, menjadi angka yang keempat untuk tim Beast, dan itu adalah satu posisi yang sangat baik di mana Zar yang menjadi pembeda untuk round kali ini. Spray yang dilakukan ke arah Garage tiba-tiba dari arah sini long muncul. Itu kayak dapat 1 gratis 1 dev. Iya, hampir dapat 3, hampir dapat 3, dan lu bisa lihat replaynya, dan itu kayak spray dikit aja, kalau ataupun kayak crosshair placementnya ke arah atas dikit itu bisa dapat triple kill. Tapi it's okay, dia men-take low HP terhadap seorang Peekaboo yang memang menumbangkan dia. 4-2 sekarang skor sementara, mix by dilakukan oleh tim Lord of Haze. Yap, di 6 round ini tapi gua salut banget sama Lord of Haze. Mereka bener-bener rapi banget main, bener-bener struktural banget. Ketika mereka mau coba untuk nyerang ke salah satu side kayak tadi, mereka awal coba untuk membuka kembali, tapi sekarang Kelly berhasil numbangin Nakia di awal-awal dengan sebuah Blade Storm. Tentunya advantage kembali bisa didapatkan, dan Peekaboo bermain di dalam smoke kriminal coba dia lakukan, dan dia nyelip sekarang. Zar gak expect sama sekali kalau Peekaboo udah sampai ke arah side C. Ini bisa jadi sedikit masalah karena Peekaboo sudah mendapatkan timing yang begitu dalam. Yes, ini bukan masalah besar, dan betul saja Peekaboo berhasil menumbangkan seorang Zar. Space yang besar sudah dapatkan, namun Enercast memang mendapatkan kill. Untung ada Ryzen yang mendapatkan 1 trade-nya, dan sekarang Lilo akan menjadi jangkar di arah side C juga. Terlihat Blink nampaknya, namun Lilo dengan sangat tenang, ada flash yang berhasil dodge memang, tapi tidak sempat untuk menembak ke arah seorang Yu. Mika tersisa, namun posisi dari seorang Mika yang tidak cukup baik, crosshair placement yang tidak tepat tadi, sehingga Lord of Haze dengan force buy-nya mereka mengamankan round yang ketiga, Dev. Oh boy, thanks to Peekaboo, itu timing yang benar-benar luar biasa. Dia main semua kriminal, dia tahu ini benar-benar jadi adu otak tadi. Di round yang ketujuh antara Zar melawan dari Peekaboo, dia tahu dia bermain sama-sama menggunakan Astra, dia tahu timing-timingnya, dan dia dapetin celahnya tadi Bung Bredel. Walaupun memang Enercase punya gerakan yang cukup bagus, Lilo juga dapetin timing yang bagus banget. Dia dapetin 2 kill, punya flash point, tapi padahal dia terdampak oleh flash point lebih awal. Dan sekarang lagi-lagi Nakia sudah tumbang di early round, Bung Bredel. Yes, di awal-awal Nakia 2 round terakhir ini dia harus tumbang. Dan kita lihat 4 pemain hanya bermodalkan Sheriff dan Ryu, merupakan seorang Lilo. Dan tentunya di arah Garage sana Enercase masih menahan posisinya, tapi sudah terkena wallbang, namun Mika menumbangkan seorang Insane dengan Sheriffnya, headshot 4 melawan 3. Enercase sudah diketahui posisinya oleh turret untuk melakukan push tadi, namun Aside yang menjadi tujuan karena tidak ada siapapun. Dan Mika coba untuk line up shock dart, apakah bakalan connect? Nampaknya shock dart tersebut terlalu jauh arah mid sana. Window Peekaboo menumbangkan seorang Zar bersama dengan 2 kill yang didapatkan, menyisakan 1 pemain saja. Ada Recon yang berhasil dihancurkan, dan Kylie yang langsung menutup round kali ini menjadi 4 sama, Dev. Yap, di sini mungkin satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Beast, mereka coba untuk main full defensive, karena kita tahu kalau misalnya LOH itu main sebagai attacker benar-benar disiplin juga. Mereka nggak langsung gerasa gerusu serang sana sini, tapi mereka main pelan dulu, mereka coba main default dulu, mancing pemain-pemain Beast untuk melakukan push, dan benar saja pancingan tersebut dimakan dengan baik oleh pemain-pemain Beast, dimana pemain-pemain mereka kepancing untuk maju dan berhasil ditumbangkan satu persatu di early round. Ini mungkin yang harus sedikit dirubah, dimana setup sekarang sudah berpindah juga Bung Redel menuju ke arah side B. Yes, dan kita lihat beberapa pemain dari tim Beast melakukan push, atau lebih tepatnya ini ada perpotongan yang dilakukan, namun push sudah akan dilakukan oleh 1 pemain, Nakia. Karena ini tipikal dari Nakia ini kayak bermain overpick
untuk mencari keuntungan awal. Namun Nakia ini sering banget terculik. 2 round terakhir dia terculik awal-awal karena memang salah satu ciri khas Nakia ini ya bermain bandel. Jadi sekarang kita lihat 5 pemain yang akan ke arah side A. Nakia apakah akan mendapatkan timing ini? Namun Hotline, waduh terkena efek dari hotline tersebut dan Yas langsung berhasil diamankan oleh seorang Kylie. Memang ada Gravity Well namun telat. Dan sekarang nampaknya side A yang akan menjadi tujuan dari tim Lord of Haste sendiri. Yap, dan bahkan Cosmic Device sudah diangkat. Tapi sekarang Lilo coba untuk dapetin at least refresh-nya dan Resen membuka sebuah lockdown untuk lebih memastikan lagi round ini bisa didapatkan oleh Lord of Haste. Mereka punya utility management yang bagus menurut gue juga, dimana mereka nggak pernah sia-siakan apapun yang mereka punya, semua mereka investasikan demi mendapatkan satu round. Dan pemain Beast mau tidak mau dipaksa sekali lagi untuk melakukan saving. Dan ini yang gue bilang barusan, dimana walaupun misalnya Beast dapetin pengendalian map yang lebih jauh seperti tadi Nakia nge-push ke arah Elong dan Lord of Haste, mereka nggak akan ngebiarin celah itu. Mereka kasih utility, mereka kasih fault line, mereka buka all drone, dan itu yang selalu mereka lakukan. Dan mungkin the only way untuk nge-counter strat seperti itu adalah main di arah side, ajak fight di arah side, manfaatin utility, balas utility. Yap, yang gue lihat dari tim Lord of Haste ini, mereka membaca bagaimana permainan dari tim Beast, apalagi dari Nakia yang selalu melakukan push-push agresif. Jadi di counter dengan satu buah fault line memang simple, tapi ada follow up yang dilakukan juga oleh seorang Kylie, sehingga ketika Nakia hilang, maka tim Beast agak sedikit sulit maksudnya untuk melakukan defense. Dan 5-4 sekarang berbalik unggul Lord of Haste. Dan kita lihat dari segi ekonomi memang Beast masih bisa untuk melakukan full buy-nya, tapi hanya ada lebih tepatnya ada Bulldog dan juga satu Phantom ditambah dengan ada Like Shield Death. Betul. Dan sekarang pemain-pemain dari Lord of Haste seperti biasa mereka coba untuk main default lagi, midnya diberikan turret, di arah Elongnya dijagain untuk melakukan push, begitupun dengan A-Short. Dan pemain-pemain dari Beast semua akhirnya menarik ke arah side. All drone sudah terbangkan, tapi sudah ada satu buah smoke yang di setup di arah Silong. Zar bakalan melepaskan angle garage, dan sepertinya pemain dari Lord of Haste sudah tahu dan mereka pengen coba eksekusi ke arah yang lain, Bung Redel. Yap, rotasi dilakukan setelah adanya drone dibuka ke arah side C, seolah-olah mereka ingin melakukan setup ke arah side C, tapi nampaknya A-side lah yang akan menjadi tujuan. Lagi-lagi A-side dan juga A-side. Rolling Thunder digunakan, apakah Nakia akan terkena? Dan betul saja dia langsung naik ke arah Heaven, atau lebih tepatnya masih di posisi tersebut. Namun ada balasan Rolling Thunder yang dilakukan. Tidak ada retake yang terjadi untuk tim Beast karena memang ini terlalu cepat, atau memang ini adalah salah satu setup dari tim Beast. Karena Nakia tadi setelah adanya Rolling Thunder dia langsung melakukan follow up seorang diri. Lilo berhasil menumbangkan seorang Kylie, namun di arah belakang kita lihat Ryzen terkena, Ditang juga Zar di arah belakang masih coba untuk menahan. Namun di sisi lain Insane menumbangkan seorang Ender Case. Dan apakah ini akan menjadi rotasi? Tapi balik lagi ke arah side A karena memang tidak ada waktu lagi untuk melakukan planting. Dan yap, sedikit saja planting. Oh, tidak ada waktu karena itu tipis banget. Jadi ini adalah poin untuk tim Beast. Dan yes, bermain dengan waktu, di follow up dengan sangat baik. Utility usage yang digunakan oleh tim Beast memang terlalu cepat, tapi itu berguna sekali, Dev. Itu yang barusan gue bilang, ketika Beast main di arah side, mereka punya semua utility yang mereka butuhkan untuk melakukan retake. Apalagi mereka bermain sebagai defender. Dan mereka berhasil ketika tadi Rolling Thunder sudah dibuka, Rolling Thunder keluar dibalas dengan Rolling Thunder yang dikombo dengan sebuah lockdown dan juga Hunter's Fury. Semua pemain Lord of Haste yang udah masuk ke arah side seakan kocar kacir, semuanya kembali lagi balik. Tapi satu pertanyaan gue adalah, sekali lagi Peekaboo, dia dapetin timingnya, Zar nge-push Silong, dia masuk ke arah garage. Dan itu benar-benar gak ke spot sama sekali. Dan udah ada operator diinvestasikan kepada Kylie, nge-pick ke arah A-Short, tapi Nakia gak bakal muncul di timing tersebut. Yes, di sisi lain Zar harus tumbang di tangan Peekaboo, dan drone langsung dibuka. Kylie menggunakan operator sebagai attacker, mencoba untuk menculik beberapa pemain mungkin dari tim Beast. Dan kita lihat pemain-pemain dari tim Lord of Haste mencoba untuk melakukan setup ke arah side B. Kylie masih mencari informasi
Dan terlihat dari minimap, nampaknya ini Risen. side B mungkin yang akan menjadi tujuan. Namun Energize kita lihat dia masih menjaga di arah garage juga. Namun terlihat dari minimap, nampaknya rotasi akan dilakukan. Dan ada satu pemain yang sudah mendapatkan timing di arah side Adef. Yep, itu Dia adalah udah sampai Risen. hell. Dia lolos ke arah hell. Oh my god. Dan ketek sama Aldron. Tentunya Risen bakalan coba untuk memotong jalur retake dengan sebuah nano swarm. Masih ada turret yang bisa dia set up. Tapi akan ada shock dart yang akan dilayangkan oleh Nickel Wilbah. Dan sekarang Kylie ngepick ke arah defender. Shock dart connect, spike-nya drop sekarang. Tapi ada Risen yang bisa berhasil nge-refract dan somehow round ini berjalan dengan begitu cepat, diawali dengan sebuah flank yang mendapatkan timing masuk ke salah satu side. 6-5. Economical dari Beast benar-benar hancur sehancur-hancurnya di round 12 ini, Bung Reda. Yes, dimana itu adalah skenario yang cukup lumayan lambat dilakukan oleh tim Lord of Haze. Dan gua nggak ngerti, ini Risen bisa sampai ke arah hell. Itu posisi Lurk yang bener-bener udah cukup lumayan jauh bahkan Dev sampai ke arah hell. Dan ketika teman-temannya sedang melakukan setup ke arah side B, namun ada timing yang didapatkan. Jadi itu adalah nice move dari tim Lord of Haze sendiri. Mereka tahu rotasi yang dilakukan oleh tim Beast ini cukup lumayan cepat. Tapi kita akan melihat di round terakhir sebelum pertukaran side, Nakia yang melakukan push harus tumbang lagi. Nakia di tangan Risen menggunakan operatornya Dev. Kesekian kalinya. Bukan, tapi itu angle yang harusnya dimenangin sama Nakia. Itu good tracking dari Risen. Menurut gua itu Risen tadi udah masuk ke posisi mati, tapi Death Flick bisa menyelamatkan Risen dari kematian tersebut. Flick yang on point masuk ke arah kepala menggunakan sebuah operator. Jarang sekali kita lihat dari jarak sedekat itu. Kylie coba untuk memimpin, ngepick terlebih dahulu, coba untuk at least mengambil satu pemain lagi. Tapi Lilo main dari arah ceiling, gak banyak melakukan pergerakan. Mika yang sudah memperkecil jarak, sudah ada updraft yang dibuka, tapi sepertinya seluruh pemain dari Lord of Haze bakal menuju ke arah side A. Dan Mika dapetin timingnya, dapetin 2 kill bahkan, masih mencari yang lain. Dan bahkan Beast di posisi mereka mix buy, mereka bisa menangin roundnya 6-sama. First half yang berjalan begitu ketat sesuai dengan prediksi kita semua para panelis, Bung Redel. Yes, 6-sama. Ini benar-benar ketat sekali dari kedua tim Map Haven. Dan lu bisa lihat bagaimana round terakhir ini Mika menjadi pembeda, terkena fault line masih bisa untuk kontrol spraynya dan bahkan bisa mendapatkan headshot yang kedua. Ini luar biasa sekali. Dia tenang banget dan 6-sama. Kita akan melihat bagaimana attack dari tim Beast. Ini posisi yang cocok untuk Nakia, di mana Jet yang benar-benar nakal banget. Inilah baru posisi yang menurut gua bisa diuntungkan oleh tim Beast. Tapi kita masih belum tahu apakah Nakia ini bisa tercounter habis-habisan oleh tim Lord of Haze. Yap, dan sepertinya akan ada push yang coba dimainkan dari arah Elong dan juga dari arah A-Short, di mana arah tersebut tidak akan dimainkan oleh rekan-rekan dari Lord of Haze. Sementara itu pemain-pemain dari Beast coba untuk berjalan menuju ke arah side B, but yang jadi pembeda adalah nggak ada alarm bot di arah side B. Ryu main dari arah samping dan Peekaboo berhasil mencuri satu pemain datang dari arah flank. Gak ke-expect sepertinya karena Energize gak taruh turretnya di posisi flank Elong, dan tadi dia timing gak dapetin pengecekan yang cukup bersih. Dan bahkan Peekaboo dengan triple killnya, satu pemain tersisa yaitu Lilo. Posisinya udah benar-benar terjepit dan langsung ditutup saja oleh Risen. Pistol round second half berhasil dimenangkan oleh Lord of Haze, Bung Redel. Yes, kesalahan kecil langsung dimanfaatkan oleh tim Lord of Haze. Karena memang tadi dari tim Lord of Haze mereka melakukan push dan bahkan turret ditaruh di depan mid untuk melihat ke arah garage, dan Elongnya nggak dijaga, dan itu menjadi masalah besar tentunya Dev untuk tim Beast. Dan sekarang pistol round sudah diamankan oleh tim LOH dan Beast. Nampaknya mereka harus bermain dengan beberapa Sheriff dan juga Lobby, lebih tepatnya Kylie yang berhasil mendapatkan kill. Dan ini menjadi satu keuntungan untuk tim Lord of Haze, karena di pistol round awal Beast memang unggul, tapi untuk sekarang mereka berbagi pistol round Dev. Yap, betul. Dan kalau kita bahas sedikit tadi di pistol round itu Energize
dia kena timing habis-habisan sih. Dia ngepick air short Elong lumayan lama, nggak ada yang muncul sama sekali. Pas dia pindah ke arah garage, tiba-tiba 3 pemainnya udah sampai ke arah window. Itu benar-benar jadi round yang timing yang bagus banget, sekali lagi diambil. Dan Nakia sekarang sudah membuka kembali keran killnya menggunakan sebuah sheriff. Coba ambil timing lagi dan gak ke-expect Mika jagain angle dari Nakia. Ini triple pick. Dan di arah belakang juga ya sudah siap untuk melakukan fight. Nakia akan dibiarkan untuk mengambil battle tersebut. Dan sepertinya side C yang akan coba untuk dijit oleh pemain-pemain dari Beast. Terkena ding bahkan dari Kaylee, Bung Redel. Yes, tapi itu hanyalah klasik semata. Dan side B mungkin yang akan menjadi tujuan. Ketahui tampaknya miss the shot dari seorang Ryu dimanfaatkan oleh seorang Nakia. Ini menjadi keuntungan yang sangat besar. Kita akan lihat shock dart. Namun Enerkais mampu untuk menumbangkan seorang Insane bermain di dalam smoke kriminal. Right click classic memang menyakitkan sekali. Keunggulan berbalik sekarang untuk tim Beast. 4 melawan 2. Namun kita lihat Kyle lagi-lagi miss the shot. Akan coba untuk dimanfaatkan. Namun posisinya ini tidak cukup baik. Lagi-lagi klasik dari seorang Zar berhasil mendapatkan kill. Memang Kaylee mencoba untuk mendapatkan lebih, namun tidak untuk seorang Mika yang langsung menumbangkan Kaylee menjadi angka yang ke-7 juga. Itu adalah kerugian untuk tim Lord of Haze, di mana anti Ikaron dihabisi oleh Ikaron dari tim Beast Dev. Ini plot twist sebenarnya. Nakia udah bisa dapetin 1 dari arah garasi. Dan Ryu itu agak sedikit unlucky kalau menurut gua sendiri. Dia udah buang ngeburst banyak banget peluru, tapi Nakia cuman melayangkan satu stepnya langsung kena ke arah kepala. Dan semua pemain dari Beast langsung melakukan follow up, ngambil semua arsenal yang jatuh, dan mereka dapetin 1 persatu killnya. Sekarang Risen hasil membalas kill tersebut, mencoba untuk mendapatkan yang kedua. Terkena flashpoint dan Lilo langsung melakukan pick dari arah window. Peekaboo bakalan coba maju, akankah ada Thrifty, dibalas Thrifty, dan 1 buah Phantom sudah jatuh, atau lebih tepatnya Spectre sudah jatuh ke tangan Peekaboo. Dan bahkan one tap Sheriff kembali terjadi, Bung Redel. Ini what around gitu. Jadi mungkin Thrifty possible banget untuk tim Lord of Haze. Dan dari tim Beast menyisakan 2 pemain, Mika dan juga Lilo, 2 initiator. Akan coba menghabisi 4 pemain. Ada Faultline memang terkena efek dari Faultline. Namun kita lihat untungnya Lilo masih bisa survive. Ada 1 buah recon. Nampaknya harus tumbang juga, menyisakan Mika seorang diri. 1v4 situation. Keadaan berbalik, unggul sekarang. Dan bahkan Thrifty dibalas Thrifty Dev 8-7. What a match ini. Apa yang terjadi, Dev? Ini kalau Pistoron yang menangnya Lord of Haze, Antico yang menang Beast, terus di Thrifty 6 Lord of Haze, yang dapat bonus siapa kira-kira? Itu kalau skenario-nya kayak gini. Ini udah di luar dari SOP, Dev. Iya, ini Ini SOP udah. baru yang diciptakan oleh mereka berdua, Beast dan juga Lord of Haze. Oh, mix buy sekarang nih. Yap. Kalau Beast sampai bisa dapat mix buy-nya, wah, gua nggak ngerti lagi, Dev. Bakalan Mind lebih seru blowing. pertandingan ini, mind blow banget sih. Ini match yang penuh dengan kejutan. Tapi sekarang Kaylee sudah memegang sebuah operator. Tahu Kaylee menggunakan operator itu udah sedikit menyeramkan. Harus diusir terlebih dahulu, harus mainin utility untuk cari di mana posisi Kaylee. Karena kalau dia dibiarin main bebas, itu bisa jadi senjata andalan bagi Lord of Haze. Dan sudah ada jiggle dari Nakia. Dia tahu kalau misalnya di arah garage sudah ditaruh sebuah turret. Tapi sepertinya coba untuk dikontak, dan bahkan Kaylee melakukan pick kembali ke arah garage. Dan Risen untungnya bisa ditukar, Bung Redel. Yes, di sisi lain juga Zar harus tumbang di tangan Ryu. Menjadi 2 melawan 4 sekarang. Mika dan juga Enercase yang memang menggunakan 1 buah Vandal. Dan ini masih possible untuk mendapatkan kemenangan untuk tim Beast. Tapi masalahnya, oke, drone dibuka. Ketahui informasi, namun Insane harus menumbangkan seorang Enercase. Flash langsung di pop up. Memang dodge habis-habisan dari arah belakang depan. Lord of Haze langsung mengepung seorang Mika. Menjadi poin yang ke-9 untuk tim Lord of Haze dan Beast. Waktunya mereka untuk melakukan full buy, Dev. Yap, ini main di map Heaven, punya operator. Itu benar-benar harus diwaspadai sama Beast sekarang. Beast dalam posisi yang benar-benar harus main very rapi, atau sangat-sangat rapi. Kalau mereka nggak rapi, miss move, minor mistake terjadi,
round demi round bisa jatuh terus-terusan ke anak-anak LOH. Mereka harus punya investment mungkin beberapa old round di early round buat cari keberadaan dari Kylie. Karena Kylie kita tahu pemain yang punya mobilitas tinggi ketika dia menggunakan operator. Satu kill dia dapetin di B, bisa-bisa setelah 3 atau 5 detik dia udah ada di arah side A atau di arah side C, Bung Redel. Yes, dan Nakia yang terlihat nakal ketika dia jadi defender dan sekarang jadi attacker. Agak sedikit pelan tempo yang diperlihatkan, namun sudah diketahui langsung di wallbang saja karena ada informasi yang masuk berkat dari seorang Mika. Dan watch this langsung dibuka juga. Untungnya ada satu buah nebula juga menutup arah garage window. Dan Kylie akan mencoba untuk menahan di arah side C bersama dengan satu pemain lainnya. Keunggulan jumlah pemain untuk tim base harus mereka manfaatkan. Drone memang dibuka. Untungnya Nakia lagi-lagi headshot yang didapatkan dan triple kill. Dan bahkan kita lihat apakah kuat kill yang bisa diamankan. Kylie yang menumbangkan seorang Nakia. Ada blast zone. Kylie terkena flash. Memang ada satu buah cloud burst untuk menutup dirinya. Namun kita lihat Lilo yang begitu sangat akurat sekali. Dan tersisa Risen seorang diri. 1v3 situation. Ini akan sedikit sulit untuk seorang Risen. Tapi apakah dia akan mencoba atau mungkin melakukan save, Dev? Dari segi economical, dia harusnya mencoba karena Lord of Haze menangin round demi round yang banyak banget. Dan bahkan dia sempat menang Thrifty, dia punya economical yang bagus. Risen bakalan coba untuk nge-pick ke arah green box, tapi dia nggak kesik bersih. Tapi ternyata dicek sekarang sama Risen, berhasil ditumbangkan. Tapi Lilo langsung melakukan refract crossfire yang sudah diciptakan dari arah grill dan juga green box, memastikan satu angka tambahan untuk Beast. Dan sekali lagi ini bener-bener the battle of Nakia versus Kylie dan juga Zar versus Risen. Kedua IGL dan kedua duelist sama-sama pintar dan sama-sama tajam, serta usianya masih dini banget. Lo bisa lihat Kylie, performanya begitu luar biasa memukau. Dia mainin gerakan, mainin Bladestorm, 2 pemain, hampir 3 pemain di arah Silong. Andai aja nggak ada flash point, mungkin itu pemain yang di arah Silong masih bisa ditumbangkan juga, Bung Redel. Yes, dan ini dia Nakia yang menjadi pembeda 3 kill. Namun di sisi lain Lilo yang harus tumbang di tangan Kyle. Ini yang kedua kalinya Lilo harus tumbang dengan operator dari seorang Kylie, Dev. Yap, karena ini benar-benar tajam. Tapi sekarang Nakia membalaskan kill tersebut. Nano Swarm sudah di pop. Itu adalah sebuah delay yang bagus diberikan oleh Risen. Tapi sekarang seluruh pemain dari Beast, mereka tahu kalau udah nggak ada operator dari Kylie, masih bisa untuk melakukan rotasi. Sekarang Insane ngepick dari angle yang cukup tinggi, menggunakan ADS scope, coba untuk ngetap beberapa peluru dan informasi sudah masuk. Tentunya semua pemain dari tim Lord of Haze akan menciptakan sebuah rotasi. Tapi Risen, lo bisa lihat dia tahanin garage ya. Dia aware terhadap satu pemain yang ingin coba untuk mengambil timing potong dari arah garage or dari side B, Bung Redel. Yes, side A sudah dikuasai. Tinggal bagaimana post plan dan juga retake yang akan dilakukan. Hotline memang langsung di pop up, terkena dari Hunter Fury-nya, namun masih miss nampaknya. Hanya sekali saja Insane planting dilakukan. Dan kita lihat setup yang dilakukan oleh tim dari Lord of Haze, tapi Zar di sisi lain berhasil mendapatkan kill. Risen yang harus tumbang, namun Nakia harus tumbang di tangan Ryu. Dan sudah ada Cosmic Divide yang dibuka juga untuk mendelay retake yang dilakukan. Namun kita lihat sekarang posisinya nampaknya semua bermain cukup lumayan jauh. Post plan dilakukan, Zar harus tumbang loh. Ada Ryu yang berhasil mendapatkan kill, terkena efek dari Hunter Fury. Ryu harus tumbang dan misalkan satu pemain saja. Peekaboo memang bisa mendapatkan kill dan tersisa satu pemain saja, Mika. Dan nampaknya kita lihat sekarang Mika yang menjadi penyelamat untuk tim Beast, menjadi skor 9 sama Dev. Wow, ini round yang bagus juga, Bung Redel, di mana utility demi utility dikeluarkan untuk mengamankan spike plan dan juga untuk mengusahakan sebuah retake. Diawali dari Lilo yang berhasil ditumbangkan, dibalas oleh seorang Nakia. Zar, dia mainin timing dari arah A-short dan hampir aja Peekaboo, clutch minister yang udah kita kenal dari tim Lord of Haze dan bahkan dari tim-tim sebelumnya. Dia sering banget untuk menjadi clutch minister, tapi Mika tentunya dengan pengalaman yang lebih jauh, dia bisa untuk mengamankan satu kill terakhir dan menjadikan satu angka tambahan. Eco round akan kembali dimainkan oleh Lord of Haze. Akankah situasi bisa kembali menjadi sengit, Bung Redel? 10-10 mungkin, or even overtime? Ini terlihat dari dua tim ini benar-benar bisa gue bilang sama-sama kuatnya. Jadi overtime possible banget. Tapi terlihat dari tim Beast mulai
panas lagi. Run and gun langsung diperlihatkan. Nakia berhasil menumbangkan Kylie, namun tiba-tiba saja Peekaboo apa yang dilakukan? Triple kill dia dapatkan, tidak dicek karena memang tadi jatuh dari window garage, namun Risen pun menumbangkan seorang Lilo. Ini menjadi bencana tentunya untuk tim Beast karena bisa saja mereka terkena Thrifty kembali yang kedua kalinya. Dan bahkan Zar yang tersisa 1v2 situation. Ada 2 Spectre yang memang dipegang oleh 2 player dari tim Lord of Hesdev. Wow, Peekaboo. Itu timing apa lagi yang dia punya? Timing apa lagi yang dia ambil? 3 kill dia nyelipin Nebula karena dia tahu kalau semua pemain dari Beast itu kena atau terimpact oleh sebuah fault line. Zar, sekali lagi dia harus menyelamatkan situasi seperti ini dan bakalan coba untuk di spray terlebih dahulu, mencari informasi, dan Spike sudah berhasil diambil. Tentunya 15 detik ini membuat Zar harus bermain komit dan bahkan fault line-nya connect. 9 detik tersisa. Akankah ada clutch yang bisa didapatkan oleh Zar? Karena sekarang sudah dapat sampai bakalan langsung di swing, dan benar saja Bung Raditya, Thrifty didapatkan oleh Lord of Haze 10-9. Peekaboo menjadi pembeda kali ini. Yes, permainan cerdas diperlihatkan dari seorang Peekaboo. Dan asa untuk menambah round dari tim Beast nampaknya berhasil dipatahkan. Diawali oleh Nakia, tapi tiba-tiba saja Peekaboo yang memang baru turun dari arah window garage seharusnya itu tidak tercek karena 3 pemain sekaligus mencoba untuk membackup seorang Nakia. Dan Nakia dia harus balik ke arah garage. Gua kira dia bakalan tetap ngedash ke arah side sih, malah dia balik ke arah garage lagi, Dev. Dan back to the game di mana Kylie berhasil menumbangkan Lilo ketiga kalinya. Lilo harus tumbang di tangan Kylie menggunakan operator. Ada satu buah Blastorm yang tidak berguna juga di tangan Kylie yang berhasil ditumbangkan. Dan 3 melawan 5 sekarang posisinya lebih diunggulkan oleh tim Lord of Hesdev. Betul, Sheriff dari pemain Beast ini sepertinya bakalan coba untuk ditahan dengan strat full defensive. Lu bisa lihat sekarang cuman dibiarin Kylie yang ngepick bandel, sementara itu semua pemain dari Lord of Haze mainnya di dalam side. Mereka manfaatin utility yang mereka punya seperti Risen main di arah garage, tunggu kontak alarm bot baru dia nyalain, ngedelay pemain-pemain dari Beast. Karena main sebagai attacker itu nggak mudah Bung Redel. Selain mereka harus nyerang, mereka harus fokus dengan waktu. Dan bahkan sekarang Zar sudah berhasil ditumbangkan, Spike-nya jatuh di arah Asian. Dimana Case di posisi yang menurut gua cukup jauh, bakalan langsung ditembak-tembak, di tibek nampaknya dari Mika Lulba itu sendiri, dan langsung ditutup dengan sebuah flawless 11-9. Lord of Haze, pertandingan semakin memanas di sini Bung Redel. Yes, 11-9. Ini menjadi pressure untuk tim Beast sendiri. Dan ya, ini adalah round yang sangat penting untuk tim Beast. Apabila mereka tidak bisa memenangkan round ini, maka kemungkinan besar hampir 90% mungkin ya, ini bisa menjadi map untuk tim Lord of Haze. Terlihat bagaimana kepercayaan diri dari tim Lord of Haze sendiri sudah mulai bangun kembali nih, Dev. Yap, ini semuanya hype-nya mereka udah dapat, momentumnya udah dapat. Apalagi dari Kylie, dia udah bener-bener jadi mesin pembunuh yang begitu dingin. Semua angle dia pick, semua angle dia bisa confirm menjadi sebuah kill. Dan sekarang Beast, mereka harus coba untuk mereset lagi mentalitas mereka. Mereka coba untuk mengupayakan penyerangan, memanfaatkan beberapa utility. Ini yang harusnya mereka lakukan. Mereka coba untuk buka all drone, cari informasi, cari posisi. Dan sekarang ketika tahu garasinya sudah dikosongkan, mereka coba untuk ngambil timing. Nah ya, sekali lagi but harus aware karena di sini Risen punya lockdown, masih ada fault line juga, banyak utility yang bisa digunakan. Itu nggak boleh main langsung komit. Dan sekarang Nakia coba untuk ambil satu pemain, tapi Risen memenangkan battle tersebut. Dan semua pemain dari Beast sepertinya akan coba untuk melakukan rotasi kembali menuju ke arah side A, Bung Redel. Yes, dan kehilangan seorang Nakia, tentunya kehilangan sang entry juga. Otomatis 4 pemain yang tersisa harus membuat space tanpa adanya Nakia. Dan satu buah drone melakukan clear ke arah lobby dan sekitarnya. Nampaknya tidak ada siapapun. Rolling Thunder siap dikeluarkan oleh seorang Lilo ke arah side C, tapi dari yang dilakukan follow up-nya hanya seorang Mika. Memang ada Recon yang berhasil memberi informasi. Peekaboo coba untuk menahan Insane, dan juga Peekaboo bahkan berhasil mendapatkan kill. Pertukaran kill terjadi dan sekarang 1v2 situation. Mika seorang diri, planting akan dilakukan. Hunter Fury nampaknya memang digocek namun masih bisa kena, dan Yas
Hunter Fury tersebut connect menjadi triple kill dan bahkan match point untuk tim Lord of Match Haze. point. Itu tadi combo yang udah bagus dimainin. Dia punya apa tadi, Recon Bolt di combo dengan sebuah Rolling Thunder di arah side, si dua pemain yang terdampak oleh Rolling Thunder tersebut itu bisa untuk dieksekusi dengan cepat. Tapi sayang tadi Pika, Bung, dia sekali lagi bisa bertahan di posisi yang udah benar-benar terpojokkan, Bung Bradel. Somehow kayak benar-benar surviving skillnya tinggi, timingnya benar-benar lagi dapat banget. Ini Pikabu sama Kylie jadi sosok yang mengerikan untuk Beast di map yang pertama. Yes, dan ini dia pemain-pemain dari tim Lord of Haze. Map pertama, map pilihan dari mereka sendiri. Mereka benar-benar bertanggung jawab. Dan lu bisa lihat bagaimana momen lebih banyak didapatkan oleh tim Lord of Haze. Hanya bermodalkan satu buah Guardian. Dan kita lihat Ryzen berhasil tumbang oleh seorang Lilo. Ini menjadi momentum juga. Dash bersama dengan Cloudburst tadi pop up, namun Pikabu bermain smoke kriminal menumbangkan seorang Nakia. Ini menjadi bahaya tentunya. 4 lawan 4, ada timing. Pikabu bermain cerdas dengan satu buah nebula yang dia pop up juga. Namun di arah long sana sudah terlihat satu kill lagi dapatkan. Ada penyegaran kill memang terjadi dan yes, map pertama dimenangkan oleh tim Lord of Haze. Wow.